kita masuk ke kegiatan diseminasi modul 1 keempat terkait budaya positif. Jadi yang akan saya lakukan hari ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Terlebih dahulu perkenalkan saya Ramadhani SPG sebagai CGP Angkatan 10 Kota Makassar. Baik, kalau kita mendengar budaya positif, apa kira-kira yang pertama kali terlintas di benaknya Bapak Ibu? Hal yang baik, yang lain, perilaku yang baik, dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan positif, Bapak Ibu ya. Dan nanti kita lihat bahwa budaya positif sebenarnya sangat luas. Nah, mari kita lihat berikutnya. Nah, inilah yang akan saya sajikan atau berbagi pengalaman apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak terkait dengan konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Karena posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tidak asing bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan kegiatan observasi di PMN. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi terkait dengan paradigma baru sesuai dengan kurikulum Merdeka, kami saya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam kurikulum Merdeka kita meyakini bahwa kita berusaha untuk mewujudkan siswa yang menunjukkan profil pelajar Pancasilanya seperti 6 dimensi di atas. Tapi tahukah Bapak Ibu yang dimaksud dengan perubahan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan lagi yang berpusat pada guru. Walaupun kenyataannya kita mengakui dalam diri kita bahwa saya sudah melakukannya, saya sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tapi terkadang tanpa kita sadari atau kita sadari bahwa kita masih menjadi pusatnya dalam proses pembelajaran. Nah, itulah yang dimaksud dengan perubahan paradigma baru. Jadi harapannya dalam kurikulum Merdeka adalah mewujudkan 6 dimensi di atas, mulai dari beriman dan bertakwa, berkebimbangan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah dihafal di luar kepala, tinggal perwujudannya bagaimana. Ya, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, saya sendiri sebelum ikut dalam pendidikan kegiatan guru penggerak ini, saya dulu berpikir bahwa saya mampu mengontrol murid saya. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, ada kata miskonsepsi, artinya terjadi selama ini kesalahpahaman apa yang kita yakini. Kita lihat yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Padahal kenyataannya tidak satupun manusia mengontrol orang lain, melainkan diri mereka sendiri. Nanti saya perlihatkan teorinya dari mana. Jadi selama ini kita berpikir bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Bapak Ibu apa pernah merasa seperti itu? Apakah Bapak Ibu pernah merasa bahwa Bapak Ibu itu bisa mengontrol muridnya? Pernah? Ada yang pernah, ada yang tidak. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah
betul Ibu tidak berada dalam ilusi atau miskonsepsi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sejatinya kita sebagai guru dan anak-anak kita yang usianya jauh berbeda, terkadang sikap egois kita di dalam kelas itu muncul. Bapak Ibu, kita anggap pembelajaran kita berhasil ketika anak-anak menurut apa yang kita mau. Tapi terkadang ketika mereka tidak melakukan apa yang kita mau, ujung-ujungnya memaksa. Contoh misalkan, siapa yang kerja tugas? Angkat semuanya. Ada yang tidak kerjakan tugas? Yang tidak kerjakan tugas nanti berdiri, harus berdiri. Atau harus menghafalkan ini. Nah, kalau Bapak Ibu masih menerapkan hal seperti itu, maka Ibu masih dalam pemahaman miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi coba kita ini mungkin agak susah dipahami Pak ya. Misalkan ada anak kita yang melakukan perbuatan baik dalam kelasnya. Misalkan kita sedang menyepakati bahwa tidak menggunakan handphone dalam kelas. Kemudian mereka tidak menggunakan handphone sesuai dengan yang sudah disepakati. Lalu Bapak Ibu menguji, bagus sekali anak-anak semuanya mengikuti apa yang diajarkan di dalam kelas. Kita tidak menggunakan handphone dan anak-anak semuanya mengikuti. Tapi pertanyaannya, apakah penguatan positif itu efektif benar? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ya, 76%, 50-50. Terkadang penghargaan lewat ucapan mungkin saja dianggap sebagai anak itu sebagai penghargaan. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak selamanya penghargaan itu menguatkan atau efektif dan bermanfaat. Kenapa? Karena terkadang ketika kita selalu melakukan memberikan penghargaan pada setiap pertemuan kita, maka lama-kelamaan anak-anak nanti ketika kita tidak melakukan hal ini, dia akan lagi, loh, saya sudah melakukan ini, kok Ibu tidak memuji saya? Maka terjadi motivasi belajarnya bisa menurun. Atau sebentar saya jelaskan lebih banyak tentang ini Pak ya. Kita lanjut. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang banyak selama ini ayat ini adalah stimulus responnya. Yang ini Bapak Ibu, realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Bapak Ibu, kalau kita aplikasikan dalam kelas ini, maksud adalah setiap kebutuhan belajar murid itu berbeda. Makanya kenapa dalam kurikulum merdeka diharapkan Bapak Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, karena diferensiasi adalah menganalisis setiap kebutuhan murid dalam kelas tersebut. Jadi jangan pernah menerapkan pembelajaran yang misalkan kita pakai metode impuls semuanya diratakan. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa ada gaya belajar, profil belajar murid yang berbeda-beda di dalam kelas. Setelah nanti ini bersambung untuk pembelajaran diferensiasi. Lalu semua orang melihat hal yang sama, diputus stimulus respon. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang untuk berpandangan yang sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini mungkin coba Ibu renungi kalimatnya. Mana yang lebih baik kita ikuti, stimulus respon atau teori kontrol? Yang ketiga. Iya, teori kontrol betul ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita masih
buat kamu untuk besok tidak terlambat lagi. Nah, ketika dia terlambat lagi, apa yang kita lakukan? Pemaksaan. Dan kalau kamu tidak terlambat lagi, kenapa saya? Kamu bukan satu di WC dari kayu lapangan, pakai sesuai dengan seperti ini. Nanti kita bahas. Nah, kalau teori kontrol yang dilakukan adalah kolaborasi dan konsensus. Konsensus ini adalah kesepakatan. Ya. Jadi kolaborasi, kita bisa berkolaborasi bersama dengan pihak-pihak yang terkait tergantung dengan masalah yang diciptakan oleh anak didik kita. Selanjutnya, disiplin positif. Ya. Kalian yang pertama Bapak Ibu, disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar, bukan hukuman. Karena kebanyakan sekarang orang menganggap bahwa disiplin itu adalah hukuman atau peraturan. Jadi disiplin merujuk pada disiplin diri yang tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan membuka kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan pekerjaan material, ancaman atau hukuman. Sebagai didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi prinsip dalam dirinya ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal nanti saya jelaskan lebih lanjut. Motivasi prinsip itu adalah motivasi yang muncul dalam dirinya Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalkan kita sebagai guru, kepala sekolah sudah himbau Bapak Ibu jam pertama jangan terlambat masuk ya, 7.30 sudah ada di sekolah. Kemudian karena kepala sekolah mengatakan seperti itu, ya kita ikuti, semuanya mengikuti. Kemudian di hari selanjutnya, Ibu, kepala sekolah kita tidak muncul di sekolah, mungkin karena ada kepentingan di luar. Nah, kita sebagai guru kita tahu bahwa kepala sekolah tidak ada. Apa yang kita lakukan? Apakah tetap datang tepat waktu, ataukah kita bisa datang sebentar kita dari harus bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Ya tergantung kembali lagi ke diri kita. Kalau kita memiliki motivasi prinsip, kesadaran atau motivasi dari dalam diri bahwa saya ini adalah guru teladan, maka kita datang pokok tanpa diawasi. Tapi kalau itu motivasinya motivasi eksternal, nanti ada juga Bapak Ibu, misalkan untuk menghindari hukuman, ya, kalau saya tidak datang nanti saya dihukum atau nanti dihukum lagi, bagaimana? Atau jadi memang disertai guru-guru yang lain, nah berarti Anda masih berada dalam motivasi eksternal. Jadi yang paling bagus adalah motivasi intrinsik Bapak Ibu ya. Lanjut, nilai-nilai kebajikan. Nah ini mungkin yang banyak belum diketahui nilai-nilai kebajikan apa yang biasa digunakan. Apa tujuannya nilai-nilai kebajikan? Saya tahu bahwa di SMP 9 itu kesepakatan kelas sudah dibuat ya Bapak Ibu ya. Dan bahkan sudah dipajang di dinding masing-masing kelas. Tujuannya apa? Dan apa isinya? Nah isinya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali Bapak Ibu. Saya hanya mengangkat 3. Ada dari Profesor Pelajaran Pancasila, ada dari PYP, dan ada dari keterampilan hidup atau life skill. Nah, kebanyakan yang kita yakini dalam kelas atau nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah adalah Pelajaran Pancasila dan yang dalam ini. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan
kebutuhan dasar bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Contoh misalkan dalam kelas kita lagi mengajar, kemudian ada satu siswa mengantuk, tiba-tiba kelas ini mengantuk terus pas main game kayak malam. Apa itu kemarin? Kan sampai mengantuk dalam kelas. Nah, Bapak Ibu langsung menjudge tanpa mengetahui latar belakangnya. Bisa saja anaknya belum makan sehingga dia lemas, atau bisa saja dia sakit. Ya, jadi kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasar hidup manusia. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Saya yakin yang ini paling banyak dan ditunjukkan mulai dalam kelas Bapak Ibu. Contohnya, ada anak selalu lagi bertanya kita, Bu, Ibu, bisa dijelaskan Bu? Ibu, kamu kayak ini Bu, buang-buang dulu ini Bu. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia coba penuhi di sini Bapak Ibu? Iya, kasih sayang, rasa ingin diperhatikan, rasa ingin dipedulikan, ya, karena mungkin anak ini tidak mendapatkan seperti itu di rumahnya, di lingkungannya Bapak Ibu, sehingga terkadang mereka justru lampiaskan ke dalam kelasnya. Nah, jadi kita perlu tahu dulu latar belakang dari setiap perilaku murid kita berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Kemudian untuk perusahaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, mungkin ini akan Bapak Ibu merasa Bapak belum. Tadi kan dibilang tidak boleh memberi penghargaan, kemudian di sini diakui dan didengar. Ya, bukan berarti memberikan penghargaan tidak boleh Bapak Ibu ya. Bisa, tapi tidak dalam jangka waktu yang panjang atau secara kontinu. Maksudnya, setiap pertemuan kita memberikan penghargaan pada murid, karena nanti bisa menurunkan motivasi belajar siswa. Karena terkadang manusia sebagai manusia biasa terkadang lupa. Dalam satu pertemuan tidak mungkin kita melakukan hal itu, pasti terkadang lupa. Nah, kalau anak ingat gimana? Bu, tadi saya kerja sekali petang sekarang tidak kita kasih hadiah. Nah, kita bilang waktu kalau begitu ditagih. Jadi motivasinya anak kalau seperti itu berarti masih motivasi eksternal, karena untuk mendapatkan penghargaan. Ya. Kemudian dibebaskan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba berbagai, mampu mengendalikan keadaannya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, ini yang saya kasih contoh lagi Bapak Ibu. Misalkan jam istirahat,
meyakinkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka. Kalau kasih dua ini yang mereka yakini Bapak Ibu, berarti motivasinya ekstrinsik. Tapi kalau mereka sudah mulai melakukan hal ini, berarti motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri itu adalah motivasi intrinsik. Contohnya tadi, kalau ditanya kenapa datangnya tidak terlambat, jawabannya seperti tadi. Ya berarti masih ekstrinsik. Tapi kalau ditanya kenapa kamu datangnya tidak terlambat dan tidak waktu ke sekolah, ya, karena saya mau menjadi orang yang lebih baik dan bisa tumbuh. Artinya dia sudah dalam tahap motivasi intrinsik. Bukan hanya untuk siswa Bapak Ibu, itu untuk semua orang termasuk kita sebagai guru. Nah selanjutnya ini ada hubungannya saya rasa dengan kegiatan observasi ibu kepala sekolah di MM. Kalau ibu masih ingat yang memilih disiplin positif, ya. Nah tahap lanjutannya ada yang memilih restitusi. Nah kita lihat dulu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya kita lagi mengajar, kemudian ada yang ribut, nah kita tegur, yang tadi bicara sini berdiri, angkat kakinya dua, bicara berdiri, angkat kakinya satu. Nah ibaratkan satu pihak yang membuat hukumannya tanpa ada kesepakatan, ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Itu tadi maksudnya Bapak Ibu, ya. Murid tidak tahu kalau dia melanggar ini apa konsekuensinya atau hukumannya, ya. Kemudian bersifat satu arah, maksudnya hanya satu orang dengan hukumannya, bukan melalui kesepakatan. Berupa hukumannya fisik atau psikis, ya. Termasuk tadi itu tadi termasuk hukuman fisik. Kalau kita kata-katain karena aduh ini bodoh, ini mas tidak bisa begini jawab pertanyaan ini, nah, itu juga termasuk hukuman itu secara psikis atau verbal, ya. Konsekuensi rencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Apakah ibu pernah berada dalam posisi ini? Kalau di kelas pernah, ya, kita ketahui bahwa sekolah itu punya aturan. Di kelas juga ada aturannya Bapak Ibu. Nah, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman loh. Kenapa? Karena kembali lagi teori kontrol manusia, bahwa yang mampu mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri. Tinggal apa yang harus kita lakukan dari kunci dari materi ini adalah memunculkan motivasi intrinsik melalui nilai-nilai yang mereka yakini, ya. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau kita lihat dari tiga ini Bapak Ibu, yang paling make sense untuk kita terapkan adalah restitusi. Bagaimana nanti restitusi ada nanti di materi selanjutnya. Saya kasih contoh Bapak Ibu terkait hukuman dan konsekuensi. Misalkan begini, ada siswa datang terlambat. Kalau saya tanyakan Bapak Ibu, kalau ada siswa yang terlambat dan Anda sebagai guru piketnya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Mendata. Ya, jawab. Tanya alasan. Atau ada yang menghukum? Atau ada konsekuensi? Kalau yang kita bilang, kalau guru hanya mendata, tidak memberikan konsekuensi, yang nanti memberikan konsekuensi
guru yang mengisi di kelas tersebut, ya. Kemudian kalau misalkan ada yang seperti ini, kalau dia terlambat, kemudian jam pertama adalah jam olahraga, lalu disuruh keliling lapangan, apakah itu masuk kan atau masuk tidak ini? Ada siswa datang terlambat, kemudian jam pertamanya untuk olahraga. Nah kemudian si guru olahraganya ini dapat anaknya kok terlambat, sekarang keliling lapangan, apakah itu masuk kan atau konsekuensi? Misalnya tiba-tiba waktunya disuruh lari, memang ada kesepakatan di awal, Termasuk konsekuensi. Tadi yang tadi itu termasuk konsekuensi. Kenapa berhubungan? Kalau kita lihat ini kan berolahraga, anak tersebut terlambat. Biasanya di awal pembelajaran olahraga ada pemanasan. Nah anak ini terlambat dan tidak melakukan pemanasan. Jadi kalau kita kasih dia hukuman lari atau konsekuensi lari, maka tidak apa. Kenapa? Karena larinya itu sebagai pemanasan, hasil dari yang pelajaran yang dia lewati. Beda lagi kalau misalkan ini terlambat, kemudian kita langsung hukum penyapu seluruh sekolah. Apa hubungannya Bapak Ibu dengan pembelajaran kita? Ya, jadi untuk melihat hubungan konsekuensi harus disesuaikan dengan keadaan. Ya. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama pembuku, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah sebelum saya jelaskan apa semuanya ini, kira-kira Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu terapkan sebagai seorang guru, Ibu pernah berada pada posisi kontrol yang mana? Menghukum pernah, membuat rasa bersalah pernah, Iya. Teman juga pernah. Semua. kalau kita sebagai wali kelas, pemantau juga, Ya. Manajer juga. Mungkin manajer masih bingung ya apa yang dimaksud dengan manajer. Bisa jelas. Jadi kalau kita lihat untuk posisi kontrol di sini ada pembuku, pembuat merasa bersalah, pemantau dan manajer. Manakah di antara kelima ini yang baik untuk kita menempatkan posisi diri kita sebagai seorang guru? Mari kita lihat Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, pada kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kontrolnya sebagai pembuku, hormat pada bendera selama 1 jam. Hukuman fisik ada. Ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu kamu. Nah itu membuat rasa bersalah. Kalau dia teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini. Atau ya sudah tidak lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ya. Itu posisi teman. Kalau posisi pemantau, kamu sudah melanggar di sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut atau operasi sekolah. Itu pemantau Bapak Ibu. Ya kemudian kayak guru menempatkan diri di sekolah. Nah sekarang kita lihat manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah sekarang kita sudah melihat dari satu kasus bagaimana penyelesaiannya. Kira-kira kalau kita sebagai guru yang baik, kira-kira kita menempatkan diri di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Ini ya, dari
Bisa membuat merasa bersalah, bisa juga menghukum. Karena penghukum itu juga bukan hanya sebagai fisik, kan? Tapi kalau kita melontarkan kata-kata yang menyakitkan, kamu tidak pernah benar melakukannya, artinya lalu tidak pernah benar dong, selalu salah. Nah itu penghukum Bapak Ibu. Karena secara verbal kita mematikan komunitas, ya. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan kesalahan ini? Ya betul, ini dia. Bapak Ibu, kita sekali paham. Selanjutnya, ayolah lakukan bagi Bapak Ibu ya. Nah, betul, ini teman. Terakhir, kamu tidak akan mendapatkannya kalau tidak mengerjakan terus. Ini aku Bapak Ibu. Ya, dulu rekap. Kamu tidak akan mendapatkan nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Ya, memantau. Karena kalau memantau, kita hanya melihat anak apakah dia melakukannya, kemudian katakan Bapak Ibu. Dia juga tahu bahwa ada konsekuensi ketika mereka tidak melakukan itu. Itulah memantau. Ya. Nah, keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus memilih keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Bisa saja, betul. Bisa saja seperti bahwa peraturan kelas, misalkan kita sebagai wali kelas, anak-anak, saya wanita perkenalkan Ibu Rahma. Nah, tidak boleh bolos, ya, anak-anak tidak boleh bolos, anak-anak tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan denda 5.000, ya. Itu peraturan yang dibuat dari arah oleh gurunya tanpa adanya kesepakatan mungkin, ya. Dan tapi peraturan nanti turun menjadi keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas itu kalimatnya juga harus bagus Bapak Ibu, kalimat yang positif, ya, yang memotivasi. Jadi keyakinan kelas ini pertamanya harus dulu dibuat. Kalau kita mau melaksanakan semua yang mau kita lakukan dalam sini, harus dulu ada keyakinan kelasnya. Kenapa? Karena dalam keyakinan kelas ada nilai-nilai kewajiban universal yang tadi. Bagaimana mau memunculkan motivasi intrinsik kalau tidak ada nilai yang mereka? Nah, nilai yang mereka yakini itu berasal dari keyakinan kelasnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini bentukan keyakinan kelas. Pertama, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kalimatnya positif. Jadi kalau misalkan dalam keyakinan kelas kita bilang dilarang membuang sampah, kira-kira kalimat positif enggak? Ya. Atau bilang jangan ribut, positif tidak? Ya. Jadi kita bisa ubah menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya, seperti kalimat positifnya. Sedikit saja agar mudah diingat, ya. Jangan terlalu banyak poin-poinnya maksudnya. Karena untuk meyakininya kata pasti harus dulu, jangan terlalu banyak. Yang seperti pasal poin 1 sampai 100, ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi nanti saat kita membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu sebagai wali kelas jangan membuatnya tanpa adanya siswa. Kita buat bersama-sama. Bagus lagi kita menanyakan keyakinan apa yang mau dibuat. Jadi biarkan anak-anak untuk menjawab apa yang mereka
kontrol guru yang paling bagus menurut Bapak Ibu tadi apa? Manajer. Ya, manajer kan? Kalau Bapak Ibu mau menempatkan diri dalam posisi manajer, baik Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa-apanya Bapak Ibu? Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini tidak bisa kita lakukan kalau tidak ada keyakinan kelas. Karena kita menanyakan keyakinannya. Ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita perhatikan Bapak Ibu di sini. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini contoh kalimat yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika ada anak-anak melanggar aturan atau keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya, boleh dulu awalnya untuk menstabilkan identitas dengan kalimat seperti ini. Berbuat salah wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak pernah melakukan hal tersebut. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak di sini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu benar rasa seperti itu. Nah, itu untuk menstabilkan identitasnya. Misalkan bapak ibu yang anak berkelahi. Nah, kalau anak berkelahi kan, kemudian kita berat, kalau kita bawa ke suatu tempat, kita berdua saja, otomatis itu emosinya masih tinggi ya. Dia masih dalam tahap emosi. Nah, dalam tahap emosi seperti ini, kita harus stabilkan dulu identitasnya. Jangan kita langsung menjudge. Tadi pun seperti itu kan? Ya, apa tadi lain? Ya, baiknya untuk pelaksanaan ini, Bapak Ibu terapkan dulu ketaatan seperti ini. Setahu bahwa ini setahu Bapak Ibu. Ya, karena pribadinya guru juga berbeda. Ya, tapi kita kembali lagi kalau kita punya motivasi intrinsik untuk merubah perilaku murid kita menjadi cara yang lebih baik, ada baiknya Bapak Ibu melakukan hal ini terlebih dahulu. Kemudian tahap kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi Bapak Ibu ingat bahwa kebutuhan dasar manusia, setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia punya dilatar belakangi oleh kebutuhan dasar. Ya, misalnya ada anak dibully oleh temannya, kemudian anak yang dibully itu merasa tidak terima, kemudian dia memukul temannya. Nah, kita lihat sini, setelah tadi kita mengenalkan identitasnya, kita validasi tindakannya yang salah. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Maksudnya dia pukul temannya, tapi untuk tidak nabung itu begitu maksudnya Bapak Ibu. Tidak lebih buruk dari yang dia lakukan. Kemudian kamu bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat. Misalnya pelanggarannya anak cewek marah karena mungkin oleh sama orang tuanya, kan tidak boleh sebenarnya Bapak Ibu ya. Dan dia marah karena melindungi harga dirinya. Ya, kita bisa pakai kalimat ini. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, kenakalan yang terkadang muncul dalam anak pasti punya alasannya melatar belakang. Makanya di tahapan kedua ini kita bisa melakukan mengajukan pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalau Bapak Ibu sudah meyakini bahwa dua tahapan sebelumnya itu sudah berlangsung secara maksimal, maka Bapak Ibu berangkat ke langkah ketiga. Apa keyakinan kelas kita? Nah, nanti mereka tahu misalkan tadi berkelahi, terus kita tanya keyakinan kelas kita. Terus misalkan saling menghargai, ya, atau saling menyayangi bersama teman. Jadi dia kan melanggar keyakinan kelas yang ini, ya Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai apa yang disepakati bersama
tadi nilai kebersamaan atau saling menghargai. Seperti apa gambaran sebelas yang bagi kamu menurut kamu ideal ketika kita tanyakan kembali lagi kalau mereka melakukan pelanggaran dalam kelas, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, silakan ditanyakan Bapak Ibu, misalkan lagi, terus bagaimana solusinya untuk mengatasi permasalahan yang kamu lakukan? Nah, biarkan mereka berpikir untuk mencari bagaimana caranya solusinya. Misalkan tadi pelanggaran yang selalu orang terlambat, tak lakukan segitiga diskusi, apakah bisa nanti di akhir dimana keyakinan biarkan seperti ini. Lalu bagaimana solusi dari permasalahan kamu? Biarkan dia berpikir. Ketika nanti anak berpikir, maka mereka akan mencari solusinya. Misalkan, tuh saya nanti setel alarm saya, Bu. Dan selama ini saya tidak pernah setel alarm, makanya saya terlalu lambat. Atau mungkin saya mau nanti saya suruh kakak saya, Bu, untuk kamu saya tidak terlambat lagi. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kedengaran simpel, tapi pelaksanaannya tidak semudah itu, Bapak Ibu ya. Selama kita yang motivasi prinsip dalam diri untuk memperbaiki perilaku murid kita dalam budaya positif ini, insya Allah pasti bisa. Baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan materi kegiatan dari diseminasi budaya positif saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.